Tak kenal maka tak sayang, tapi kalau kata saya tak kenal maka kenalan. Perkenalkan, saya Dira, seorang mahasiswi dari Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Dan alhamdulillahnya pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk yang kesekian kalinya memandu acara Sekolah Inovasi Peksos dengan topik perlindungan anak terhadap kekerasan. Sebelumnya, anak merupakan objek yang kerap kali menjadi sasaran kekerasan. Dan tak jarang, pelaku kekerasan itu adalah orang-orang yang terdekat dengan anak itu sendiri. Tak hanya itu, terdapat satu fakta menarik tentang kekerasan, yaitu kekerasan ini umumnya terjadi pada anak perempuan, karena mereka cenderung dianggap lemah. Lantas, siapakah yang seharusnya melakukan upaya perlindungan terhadap anak, dan apa upaya yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan perlindungan anak terhadap kekerasan? Untuk itu, kita akan kupas tuntas hal ini bersama narasumber kita, yaitu Ibu Astrid Gonzaga Dionisio. Selamat pagi, Bu Astrid. Selamat pagi, Mbak. Saya mohon maaf ini masih ada problem dengan video sebentar ya. Siap, Ibu. Ibu gimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah kabar baik, tapi aku kasih 1 menit aja. Oke, kita siap. sangat on time ya, sebelum jam 10 sudah mulai. Siap, Ibu. Tidak apa-apa, santai saja, Ibu. Ya, Oke, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Astrid yang sudah meluangkan waktunya dan berbagi ilmunya kepada kita semuanya pada hari ini. Beliau merupakan seorang child protection specialist di UNICEF Indonesia. Semoga apa yang beliau sampaikan pada hari ini dapat kita ambil ilmunya dan dapat kita terapkan bersama sebagai seorang pekerja sosial profesional. Ibu Astrid masih butuh waktu untuk siap-siap, Ibu? Atau sudah? Thank you, you're my savior. Ya, terima kasih banyak dan mohon maaf atas sedikit gangguan teknis. Saya juga sangat senang berkesempatan untuk berbincang-bincang bersama para Peksos yang ada di sini dan tentu juga saya ingin belajar bagi semuanya yang hadir dalam Zoom ini. Okay. Nice to see you, Ibu. Nice to see you too. Okay, It's my Ibu. pleasure to be here. Oke, siap, Ibu. Tampaknya juga, Bu, Bapak Ibu di sini semuanya sudah sangat antusias berkaitan dengan pokok materi yang akan kita bahas pada hari ini. Untuk itu langsung saja kepada Ibu Astrid, waktu dan medianya saya persilahkan. Terima kasih. Saya off cam aja ya, karena saya akan sharing, jadi nanti takutnya ada gangguan. Mohon maaf. Sebentar ya, karena ada mohon maaf, soalnya ini ada mentimeternya, jadi mungkin ada sedikit masalah saya. Enggak masalah sih harusnya. Bisa. Belum muncul di dalam sharing saya ini. Oke. Apakah sudah? Belum terlihat, Ibu. Sekarang? Sudah aman, Ibu. Sudah, oke. Saya akan share.
Baiklah, mohon maaf atas ketidaknyamanan tadi dan sekali lagi salam sehat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua yang menunaikan ibadah puasa, puasanya lancar dan sehat-sehat semuanya. Kami terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan untuk bisa sharing kepada semuanya terkait dengan apa sih perlindungan anak terutama terhadap kekerasan. Tapi sebelumnya saya ingin bahwa ini interaktif, jadi yang punya gadget semuanya saya kira ada ya, jadi bisa buat pakai laptop maupun pakai handphonenya untuk meng-download ini atau bisa scan QR code-nya. Mentimeter kalau nggak bisa scan, bisa pakai yang di sebelahnya Mentimeter, www.menti.com, terus masukkan code-nya. Apakah sudah? Apakah semuanya bisa? Ya mungkin diberi waktu 1-2 menit Ibu, terus Oke, nanti baik. Saya ya mengharapkan semua yang 146 yang ada di Zoom ini bisa masuk karena ini juga merupakan data buat kita semua, bukan hanya buat saya ya misalnya karena saya ingin melihat sejauh mana sih pemahaman, partisipasi kita, tapi juga sekaligus nanti mungkin buat sekolah inovasi Peksus ini juga bisa menggunakan ya apa namanya materi yang saya sampaikan. Oke, kalau semuanya mungkin sambil menunggu, saya lanjut. Jadi di pertanyaan, sebenarnya bukan pertanyaan, ini saya mengenal lebih jauh dari 150 yang ada sekarang, ada berapa sih laki-laki dan perempuannya, dan ini baru ada 8 orang yang masuk, terima kasih banyak. Jadi coba ya kita dari 155 ini, berapa yang laki-laki dan berapa yang perempuannya. Kita punya berapa waktu, Mbak Sedra? ya izin Ibu, untuk pemaparan itu ada lebih kurang 1 jam, terus untuk 1 jam. nanti tanya jawab juga lebih kurang 1 jam. Oke, baik. Tapi sebenarnya nggak mesti harus selesai saya paparannya, Mbak. Kalau kita ada pertanyaan, boleh juga. Ya, nanti bisa dibacakan di chatnya. Jadi nggak apa-apa, nggak harus menunggu sampai akhir nanti. Ya, jadi kita interaktif aja. Oke, siap Ibu. Oke, ini baru 18 yang connected. Saya pengen paling tidak setengahnya ya, karena ini banyak banget saya permainan untuk ini. Jadi sebelum kita masuk, mungkin 1 menit lagi silakan Bapak Ibu, teman-teman semua yang terhubung, mungkin baik yang online juga sebenarnya bisa akses juga ya. Atau saya kembali ya ke code-nya yang Bapak Ibu silakan. Ini yang mungkin baru bergabung bisa scan QR code-nya atau bisa langsung menulis dengan www.menti.com, masukkan kodenya 62098243. Di chat kayaknya Mbak Sedra kayak ada banyak yang chat, barangkali ada pertanyaan atau gimana? Iya Ibu izin. Jadi barusan Dira udah kirim websitenya sama passcode-nya. Jadi Oke, good. ya Kita Bapak Ibu bisa bisa lanjut join. ya. Oke, bisa lanjut. Saat ini ada 26, tapi mengharapkan masih banyak yang akan masuk karena saya akan masuk kepada pertanyaan berikutnya. Oke, silakan. Saya hitung 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tapi lanjut ya yang belum memasukkan. Nah, pertanyaan kedua seperti tadi saya sampaikan ingin mengenal dari 166 di sini ada berapa banyak sih yang mewakili
terutama dari Peksosnya, tetapi juga barangkali ada dari yang lembaga lain misalnya. Nah ini ternyata kita, Mbak Sedra, saya senang sekali ada mahasiswa juga selain dari Peksos. Silakan mungkin juga mudah-mudahan jangan yang tadi ada sekitar 30-an ya yang masukin, mungkin bisa ditambah lagi di sini untuk menjawabnya supaya kita benar-benar bisa melihat mapping peserta yang ada di sini adalah siapa. Oke. Saya lanjut. Saya senang ada juga dari struktural yang masuk di sini. Ada fungsional, mahasiswa. Hanya ada satu mahasiswa kah? Barangkali masih ada yang lainnya. Dan ada yang dari lembaga lain. Oke. Saya dalam paparan ini, kalau berbicara tentang perlindungan anak terhadap kekerasan, ini saya bagi 3 saja ya. Tapi mungkin nanti di dalam sebenarnya kita banyak explore. Jadi pertama adalah seperti Mbak Sedra tadi sampaikan, kita harus kupas deh gimana sih kita memahami kekerasan itu gitu ya. Terus kedua, kita juga ingin memahami dampak kekerasan pada tumbuh kembang anak. Dan yang ketiga, bagaimana sih kita bisa mencegahnya? Termasuk sebenarnya sentral daripada pencegahan kekerasan dan respon terhadap kekerasan pada anak. Ini adalah peran penting tentunya adalah para pekerja sosial. Oke, untuk topik pertama, memahami kekerasan pada anak. Ini saya masih pakai ya Mentimeternya ya. Silakan, jadi sebutkan kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan kita itu apa saja. Mungkin kalau bisa 1 atau paling banyak 2 kalimat ya, tapi para peserta, Bapak Ibu yang ada di sini, bisa memberikan jawaban sampai 3 atau 5 sebenarnya. Tapi dalam satu kalimatnya atau satu jawabannya masukin saja ya seperti ini tadi ada penelantaran, mungkin nilai mencubit. Oh keren, ini para pesertanya sudah banyak mengetahui ya, membentak. Mungkin ada lagi? Mengutuk anak, wah ini parah sekali ya, karena apa yang kita sampaikan pada anak itu kan kita sebagai misalnya yang mengurus anak, yang harusnya bertanggung jawab, ini kata-kata verbal ya, seperti ini termasuk mengutuk tadi, itu sangat menyedihkan. Saya senang sekali ini para peserta sangat banyak sekali juga melakukan observasi terkait dengan apa yang terjadi di lingkungan masing-masing. Jadi yang paling besar kalau kita lihat itu ada isu penelantaran, membentak, kekerasan fisik juga, seksual juga, dan banyak lagi ya, dan banyak lagi. Jadi silakan kalau masih ada yang misalnya memasukkan bullying, dan sekarang ini memang banyak sekali juga kita melihat kasus-kasus bullying tidak hanya dalam ranah luring tapi juga di ranah daring juga. Psikis semuanya. Jadi kelihatannya ini semuanya peserta ini sudah sangat pintar ya Mbak ya terhadap dengan apa sih ini kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan kita. Saya lanjut ya, silakan saja kalau mau diteruskan untuk memasukkan jawabannya. Kita akan lanjut. Oke, sebutkan dari tadi apa yang disampaikan, marah-marah, bullying, terus kekerasan fisik tadi, kekerasan seksual. Kira-kira ini siapa sih yang seringkali menjadi melakukannya? Jadi pelaku kekerasan terhadap anak ini siapa? Ya, tentu orang dekat, termasuk orang tua, guru juga, keluarga, ada juga tetangga, orang asing juga.
ya banyak teman juga. Nah, banyak sekali dan kalau bisa dilihat di sini paling banyak ternyata adalah orang tua ya dan keluarga. Mungkin kalau mau spesifik lagi di antara orang tua, bapak atau ibunya gitu ya, misalnya boleh juga lebih spesifik. Ada juga teman sepermainan. Dan kalau dengan Mentimeter ini jadi semakin besar ya tulisannya, berarti ini semakin banyak dari antara peserta yang sebenarnya menjawab tentang hal ini. Dan kalau dibilang ya orang tua karena paling dekat ya dengan anaknya tadi yang dianggap melakukan banyak kekerasan, tetapi mungkin di lain pihak juga menjadi protektif ya. Ini lagi tergantung bagaimana orang tua membesarkan anaknya. Kita lanjut. Oke, terima kasih banyak atas permainan, jawabannya dan partisipasinya. Kita satu lagi, di mana saja sih kekerasan anak ini terjadi? Jadi kita tadi udah melihat apa saja sih kekerasan yang terjadi, apa saja kekerasan yang terjadi, siapa yang melakukannya. Sekarang kita lihat tempatnya. Ada banyak di rumah terjadi, banyak di sekolah, di asrama juga. Mungkin asrama ini juga adalah sekolah yang boarding school gitu ya. Tempat bermain juga, lingkungan masyarakat. Dan jadinya saya punya pertanyaan, kalau kita lihat apa yang dipetakan di sini adalah tempat di mana kekerasan terjadi. So, apakah adakah tempat yang aman buat anak? Ya, sedih ya. Terjadi di semua tempat ya. Even di sini tadi saya lihat ada di masjid, melalui gadget, mungkin ini internet ya, melalui daring misalnya semacam itu, lingkungan publik, asrama di rumah, macam-macam ini tempat yang terjadinya kekerasan, tapi paling banyak di rumah. Dan ini sebenarnya ada korelasi ya. Tadi pelakunya adalah kebanyakan dari orang tuanya dan tempatnya adalah rumah. Nah, ini bagi kita para pekerja sosial juga mungkin di sekolah, berarti ini menjadi satu PR ya. Bagaimana kita melakukan satu intervensi yang memperkuat mungkin parenting, pengasuhan yang aman dan ramah anak. Karena ini kelihatan sekali ya. Dan kedua tadi adalah sekolah ya, ada sekolah. Terus kita juga melihat tadi dari segi siapa yang melakukannya. Kita lanjut. Oke, saya akan masuk dengan topik pengertian terhadap kekerasan. Tapi sebelumnya, ini supaya kita punya pemahaman yang sama, kalau kita berbicara anak, kita merefernya kepada seseorang yang belum berusia 18 tahun ya, sesuai yang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, termasuk masih di dalam kandungan. Jadi ini sudah dilindungi oleh undang-undang kita. Nah, kalau berbicara tentang apa sih definisi terkait dengan kekerasan terhadap anak? So, menurut WHO, ini Badan Kesehatan Dunia, semua bentuk perlakuan yang menyakitkan, baik itu secara fisik, emosional, penyalahgunaan seksual, penelantaran, eksploitasi, baik itu komersial atau bentuk lain yang mengakibatkan cedera atau kerugian yang nyata ya ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidupnya, tumbuh kembangnya atau martabat anak yang dilakukan dalam konteks tanggung jawab, kepercayaan dan kekuasaan. Jadi sebenarnya dalam definisi ini saya highlight ya, dalam konteks tanggung jawab, kepercayaan dan kekuasaan. Kalau kita kembali kepada tadi Mentimeter kita ya, siapa yang melakukan kekerasan?
Dan para peserta di sini mengidentifikasi bahwa yang melakukan adalah kebanyakan adalah um, orang orang tua, ada guru juga. Nah, ini kan dalam konteks tanggung jawab, karena orang-orang yang tadi kita sebut adalah yang mempunyai tanggung jawab dan dipercaya oleh anak-anak. Dan kenapa kekuasaan? Karena orang yang bertanggung jawab ini bisa memberikan keputusan, ya, keputusan yang mempengaruhi kelangsungan hidup anak, mempengaruhi kehidupan anak, gitu ya. Karena kita anak yang masih di bawah 18 tahun tentunya masih harus didukung di dalam mengambil satu keputusan. Juga menurut sekretaris dari studi Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa di tahun 2006, ini hampir sama juga dengan apa yang disampaikan oleh WHO. Jadi semua bentuk kekerasan yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut, atau yang mereka yang memiliki kuasa. Namun di sini ada contohnya ya, yang seharusnya dipercaya, misalnya ini contohnya adalah orang tua, keluarga dekat, guru atau pendamping, gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya kalau tadi dari studi, dari definisinya WHO dengan dari studi PBB ini sebenarnya sama ya, hanya ada penegasan di sini terkait dengan contoh orang yang seharusnya bertanggung jawab. Nah, ini juga UNICEF sendiri dalam rangka studi PBB untuk kekerasan terhadap anak tadi itu melakukan konsultasi, dan menurut anak-anak ini hanya sebagian ya yang kita tampilkan, tapi banyak sekali perspektif anak. Dari perspektif anak, kekerasan itu adalah tindakan yang dilakukan orang dewasa secara paksa yang dapat menyebabkan masa depan anak itu suram. Berbicara kekerasan adalah menyangkut masalah hati dan perasaan orang. Jadi ini lebih banyaknya ke psikis ya, kalau kita lihat. Ini dari Maria. Dari Anas nih, dari NTT. Suami dan istri itu bertengkar sebenarnya merupakan kekerasan psikis, terutama bagi anak-anaknya yang melihat, dan akhirnya menimbulkan juga dampak bagi anak-anak. Dari Jasmine, bahwa satu macam kekerasan yang dialami anak itu bisa mencakup beberapa jenis kekerasan yang dialami oleh korban. Jadi ini betul sekali ya pendapat anak-anak, dan kalau kita mungkin lebih mendalami lagi definisi baik yang WHO maupun dari Sekjen PBB tadi, ini adalah semua tercakup, dan mungkin ini penegasannya. Apa yang disampaikan Jasmine ini luar biasa, karena seseorang yang sebenarnya misalnya dia mengalami kekerasan fisik, dia tidak hanya mengalami kekerasan fisik, ini juga berdampak kepada mentalnya. Sama halnya dengan kekerasan seksual, apalagi tidak hanya dia mendapatkan kekerasan seksual, tapi juga secara fisik mempengaruhi, secara mental juga mempengaruhi. Jadi Jasmine luar biasa ya berpendapat bahwa kita tidak bisa hanya menyampaikan bahwa satu kekerasan itu saja yang berdampak kepada anak, tetapi ini mempunyai dampak yang multiple. Nah, bagaimana situasi terkini di Indonesia? Jadi ini ada beberapa yang studi yang kita himpun lah ya, ini yang mudah-mudahan masih terbaru ya, karena yang paling lama 2021. Jadi di studi SNPR, ini studi nasional pengalaman hidup anak dan remaja di tahun 2021 oleh BPS dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Itu disebutkan 40% atau 4 dari 10 anak perempuan dan 34% atau 3 dari 10 anak laki-laki di usia 13 dan 17 tahun ini pernah mengalami kekerasan dalam bentuk apapun. Jadi dalam bentuk apapun seperti tadi ya, kita sudah bisa melihat di sepanjang hidupnya. Jadi saat dilakukan studi ini, dia udah mengalami tidak hanya sekali, tapi
kalau dia di dalam 17 tahun mungkin yang seingatnya dia mengalami. Baru-baru ini kita juga melakukan studi terkait dengan keamanan anak di ranah daring misalnya. 20% pengguna internet berusia 12 sampai 15 tahun ditemukan menjadi sasaran bentuk nyata eksploitasi dan pelecehan seksual di ranah daring. Nah, tadi juga sudah kita identifikasi ya dari tempatnya, tidak hanya di di luar daring, tetapi juga di ranah daring. Tadi kita melihat bahwa ada bentuk-bentuk kekerasan. Nah, bagaimana dengan kasus-kasus yang terlaporkan? Nah, di dalam Simfoni PPA ini sistem informasi untuk pelaporan pencatatan kekerasan terhadap anak dan perempuan oleh koordinasi di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak. Di tahun 2022 itu ada 14.000 anak. Lebih ya, 11.000-nya anak perempuan dan 3.000-nya adalah anak laki-laki yang menjadi korban kekerasan yang tercatat di dalam Simfoni. Berarti ini yang terlaporkan. Tetapi kita belum tahu persis ya sebenarnya dari jumlahnya yang menjadi korban, karena di sini aja kita lihat 3 dari 10 anak perempuan dan 3 sampai dari 10 anak laki-laki. Nah, apakah semua yang tadi mengalami ini terlaporkan? Pentingnya terlaporkan itu adalah supaya juga mendapat layanan yang dibutuhkan. Satu lagi adalah sorry ya, ini agak kering tenggorokannya. Ada 8,6% perempuan dan laki-laki berusia di antara 20 sampai 24 tahun yang pernah menikah sebelum berusia 18 tahun. Ini juga dari Susenas 2021. Dan kalau kita berbicara tentang kekerasan pada anak, perkawinan usia anak ini juga merupakan salah satu bentuknya. Oke, kita lanjut dengan bentuk-bentuk kekerasan. Tadi juga sudah identifikasi ya, kekerasan yang terjadi di lingkungan. Dan kita lihat dari segi bentuknya apa saja sih. Nah, satu adalah perlakuan salah atau dalam bahasa Inggrisnya itu maltreatment. Nah, perlakuan salah ini bisa bentuknya kekerasan fisik, seksual, maupun psikologis, dan penentaran bayi, anak, dan remaja oleh orang tuanya, pengasuh, dan orang yang seharusnya bertanggung jawab. Lagi-lagi kata kuncinya ya seharusnya bertanggung jawab ya. Yang paling sering ini terjadi di rumah, tetapi juga di lingkungan seperti sekolah dan panti asuhan. Kedua adalah bullying. Di sini juga termasuk adalah cyberbullying ya, karena kita sekarang kan sudah banyak sekali ya. Kita udah hidup di dunia digital dan untuk itu kita tidak bisa lagi ignore ya apa yang terjadi di ranah daring. Nah, bullying ini adalah perilaku agresif yang diinginkan oleh anak lain atau sekelompok anak yang bukan saudara kandungnya atau memiliki hubungan dengan korban. Ini sebenarnya lebih memperdaya ya, mengakibatkan kerusakan fisik, psikologis atau sosial yang berulang dan sering terjadi baik di sekolah, tempat lain di mana anak-anak seringkali berada, dan juga secara online. Berikut adalah kekerasan remaja. Mungkin kita highlight ya, karena saya ini sahur gitu misalnya, ya kok saya lihat malah ada pasukan sarung ya, gitu ya, kok ada gitu ya, sedih rasanya. Jadi ada juga kekerasan antar remaja nih, yang menurut WHO ya, ini di antara 10 sampai 29 tahun ini sering terjadi di lingkungan komunitas. Baik mereka saling kenal maupun orang asing, termasuk juga ada intimidasi, penyerangan fisik. Nah, ini yang kita melihat ya,
Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita melihat bahwa ini kekerasan seperti ini juga terjadi, dan mudah-mudahan melalui banyak kita berkampanye tentang pencegahannya, hal-hal ini bisa tidak terulang. Berikut juga adalah kekerasan pasangan intim atau kekerasan dalam rumah tangga. Jadi intimate partner ya kalau dalam bahasa Inggris. Nah ini juga dalam bentuk fisik, seksual, emosional oleh pasangan intimnya atau mantan pasangan. Nah ini juga kita melihat ya, dan mungkin saya tidak perlu membaca lagi ya Bapak Ibu, karena nanti ini saya bagikan, dan ini bisa juga self-explanatory ya sebenarnya. Kekerasan seksual, walaupun tadi di masing-masing kategori ada kekerasan seksual, tapi di sini kita ingin lebih jelas lagi. Kekerasan seksual ini baik sebenarnya ada kontaknya secara seksual maupun tindakan yang bersifat seksual yang tidak melibatkan kontak, misalnya voyeurism, ini yang memata-matai gitu ya, misalnya seperti itu, privasi orang, atau pelecehan seksual. Ada juga tindakan perdagangan seksual yang dilakukan terhadap seorang yang tidak dapat menyetujui atau menolak, dan eksploitasi secara online. Nah, ini jadi sangat spesifik terkait dengan kekerasan seksual. Kekerasan emosional atau psikologis meliputi pembatasan gerak anak. Tadi kita ya dengan anak-anak juga sudah mengidentifikasi ini, fitnah, ejekan, ancaman, intimidasi yang diskriminatif, ada penolakan, dan mungkin tadi juga ya ada tadi satu tentang seperti tadi ya, dikutuk misalnya seperti itu kan kekerasan bentuk emosional atau psikologis yang mempengaruhi mental seseorang. Nah, berikut juga adalah mungkin sering sudah dengar ya, kekerasan yang berbasis gender. Nah, di sini ketika misalnya anak perempuan atau anak laki-laki itu mendapatkan perlakuan salah karena jenis kelamin biologisnya maupun identitas gender mereka. Jadi ini yang disebut kekerasan berbasis gender. Dan yang terakhir, saya ingin highlight sekali lagi terkait dengan kekerasan di ranah daring. Tadi kita sudah ada terkait dengan cyberbullying ya. Tadi ini adalah bullying atau perundungan yang terjadi secara online dan melalui perangkat digital. Selain itu, di ranah daring juga terjadi eksploitasi dan kekerasan seksual. Jadi misalnya ada grooming. Nah ini juga sering kita dengar ya, grooming online. Nah ini adalah satu proses di mana orang dewasa membangun hubungan dengan seorang anak baik secara langsung atau melalui penggunaan internet atau teknologi digital. Nah jadi kita nih harus waspada nih bagaimana kita harus membekali ya pengetahuan, pemahaman anak-anak kita. Terus berikut adalah sexting. Nih pada umumnya anak-anak sendiri ini mereka gambar sendiri dan membagikan kepada orang lain. Anak di sini berisiko menjadi korban pemerasan seksual, cyberbully, dan ada juga kemungkinan gambar mereka ini disalin atau disalahgunakan ya, dan dieksploitasi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Juga ada streaming langsung. Bayangkan ya, ini streaming langsung pelecehan dan eksploitasi seksual yang dilakukan secara real time dan dilihat secara streaming. Mungkin kita sering juga ya lihat streaming ya, misalnya konser atau apa yang kita lihat langsung secara online. Sementara korban dan pelakunya berada di tempat yang berbeda. Mungkin bisa negaranya berbeda, atau mungkin provinsinya berbeda, atau wilayahnya berbeda. Jadi streaming. Berikut adalah pemerasan secara seksual. Ini juga terjadi, dan ini bahasanya adalah sextortion. Jadi pemerasan dengan menggunakan gambar anak. Jadi mungkin mulainya tadi di sexting ya. Jadi anak mereka gambarnya terus dikirim, mungkin tidak bermaksud untuk bagaimana, di-sharing ke temannya, dan akhirnya ini bocor lah atau bagaimana, dan akhirnya terjadi pemerasan. Oke, di situ dulu ada pertanyaan, mungkin kita ambil Mbak Zedra satu atau dua pertanyaan, atau barangkali ada di chat.
Iya, baik Ibu. Ini kebetulan udah ada Pak Kuswara, udah raise hand. Mungkin dari Pak Kuswara ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan, mangga Bapak. Terima kasih Ibu moderator. Enggak, ini jelas suara saya ya Bu ya? Jelas, Aman, Pak. Pak. Kenapa? Jelas, jelas. Jelas. Iya, terima kasih moderator, Ibu moderator dan Ibu narasumber. Ini emang masalah sangat menarik ya. Perkenalkan dulu Bu, saya Kuswara Bu dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dari Penyuluh Sosial Madya ya Bu ya. Tadi disampaikan ada beberapa hal yang mungkin perlu kita sikapi dengan mendapatkan perhatian yang sangat ekstra ya Bu ya. Dari beberapa kasus ada yang perlu diperhatikan cukup ekstra, sangat ekstra. Yang pertama Bu adalah kejahatan seksual terhadap anak. Yang kedua adalah kejahatan berbasis cyber. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu narasumber juga. Yang ketiga adalah pengabaian pemenuhan hak dasar anak akibat perceraian maupun konflik daripada orang tua. Nah, yang keempat adalah korban dari anak keluarga radikalisme, Bu. Nah, inilah yang mungkin apa yang perlu kita lakukan sebagai petugas sosial maupun penyuluh sosial terhadap anak korban radikalisme, Bu. Tadi mungkin Ibu belum mencatat ya, belum menyampaikan korban anak yang radikalisme. Namun dari 4 kelompok tadi adalah harus mendapat perhatian yang sangat ekstra, Bu, baik dari pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Namun poin 4 tadi adalah radikalisme ini, saya kira ini belum oleh Ibu itu belum dibahas. Tadi mungkin korban cyber, berbasis cyber, seksual, termasuk juga korban kekerasan atau konflik antara orang tua dan anak dan lain sebagainya. Itu yang pertama, Bu. Yang kedua, sistem perlindungan anak di Indonesia itu jujur saja Bu belum optimal, Bu, belum maksimal. Sehingga di situ ada beberapa sumber data yang belum akurat, Bu. Ini saya baca di beberapa media ataupun di Google, ternyata sistem perlindungan anak di Indonesia itu belum optimal atau belum maksimal. Sehingga apa yang perlu kita lakukan terhadap perlindungan anak ketika sistem ini belum optimal, Bu? Nah, itu pertanyaannya. Karena di situ jelas adanya belum tersedianya data yang akurat. Juga ya menurut kami ya salah satunya adalah kurang komitmen dari aparat penegak hukum. Itu yang nomor 2, Bu. Yang ketiga, saya pengen sedikit sharing ya terkait dengan perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum, Bu. Nah, ini terkadang juga kita sebagai petugas sosial maupun penyuluh sosial kita harus bisa memberikan sedikit pencerahan ataupun informasi kepada masyarakat di mana anaknya itu yang berkonflik dengan hukum. Saya kira 3 hal tadi saja, Ibu narasumber. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun, Bu. Waalaikumsalam. Mbak Setri, saya langsung nih, Mbak. Ya, mangga Ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Kuswara atas mungkin pertanyaan, tapi juga saran dan feedbacknya ya Pak ya. Mungkin terhadap nanti dengan apa sih yang harus kita lakukan, nanti di bagian ketiga saya tadi ada bagian Pak untuk bagaimana sih kita mencegah kekerasan terhadap anak ini. Dan tentu kalau saya mulai mungkin menjawab dengan apa sih extra attention ya tadi Pak ya, kita harus perlu ada atensi yang lebih gitu ya terkait dengan 4 hal yang tadi Bapak sampaikan, dan tentu ini memerlukan kerjasama kita semua gitu ya Pak ya. Jadi misalnya ada undang-undang terkait misalnya ini ya, karena yang kita kaitkan juga dengan penegak hukum dan anak berkonflik dengan hukum misalnya. Undang-undang SPPA, ya Pak ya, ini undang-undang yang sangat bagus karena ini juga mengedepankan adalah restorative justice. Jadi anak misalnya yang berkonflik dengan hukum, misalnya ini bisa dilakukan diversi
Tetapi ini tidak hanya sukses daripada diversi ini tidak hanya dari penegak hukum ya Pak, tapi juga misalnya dari masyarakat. Masih ada anggapan dari masyarakat kita kalau anak berkonflik dengan hukum ini sudah ada stigmanya, gitu ya Pak. Jadi ini memerlukan proses untuk peningkatan kesadaran juga kompetensi kita bersama di dalam melaksanakan misalnya peraturan perundang-undangan atau bagaimana kita mengubah norma sosial yang sebenarnya saat ini belum secara optimal melindungi anak-anak kita. Mungkin itu dulu ya Pak, dan terkait tadi dengan saya terima kasih sekali Pak sudah di-highlight terkait keluarga atau anak yang terpapar dengan radikalisme. Di mana ini juga menjadi satu perhatian gitu ya bagi kita semua, tidak hanya mungkin seperti Bapak, tetapi juga semua yang ada di sini dan terutama semua penyedia layanan agar sebenarnya hal-hal ini bisa dicegah di dalam masyarakat kita. Terima kasih Pak Kuswara. Jadi kami mengharapkan Bapak nanti sampai poin yang bagian yang ketiga kita bisa lebih banyak lagi mengeksplor Pak bagaimana apa yang harus kita lakukan bersama. Dan mungkin satu komen juga terkait dengan SPA belum optimal, terutama terkait dengan data. Nah ini memang mungkin Bapak tadi ngelihat juga ya data yang situasi saya sampaikan. Sumbernya kita udah bagus, ada Susinas misalnya udah mencakup berbagai data terkait dengan perlindungan anak, tetapi mungkin yang perlu kita tingkatkan lagi ini Pak terkait dengan pelaporan. Misalnya tadi di Semponi PPA baru ada 14.000 sekian kasus. Nah, apakah semua kasus ini tercatat? Nah, ini juga ada persoalan dari mungkin baik di mana tempat masyarakat melapor maupun juga kesadaran masyarakat untuk melapor. Nah ini juga yang mempengaruhi dengan terkait dengan data dan mungkin hal tersebut juga menjadi PR kita. Saya lanjut ya, Mbak. Oke. Supaya tidak saya berbicara lagi, saya minta kembali dengan Mentimeternya tadi yang sama, sebutkan apa saja dampak kekerasan terhadap anak. Iya, ada trauma. Ini ya, kalau yang baru gabung bisa buka www.menti.com dengan menggunakan 62098243. Mbak Sedra tadi udah juga menyampaikan di dalam chat. Ada lagi? Ini baru satu nih. Ya, betul sekali ada trauma, ada luka fisik, bisa sakit, bisa depresi. Reaksinya jadi ada juga yang melawan gitu ya. Anak-anak mungkin kalau udah sering mendapatkan sudah tidak bisa tahan lagi misalnya ya. Ada kurang percaya diri, ada yang ini antara diam dengan melawan ya. Jadi ini tergantung karakter anak juga. Lagi tadi ada depresi, bisa menyendiri, ada ketakutan, banyak sekali. Boleh tanya Bu? Boleh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Peksas Madya. Namanya? Bu Rondia, Bu. Ibu Rondia dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Kebetulan di luar dinas saya juga ini ada Yayasan Rodia yang penanganannya khusus anak-anak korban kekerasan seksual. Di sini seringkali di dalam kita menangani anak-anak yang kondisi kekerasan seksual itu kita banyak kendala sebetulnya Bu. Tapi sampai sekarang pun kita nggak tahu solusinya seperti apa karena
Kalau untuk korban, terutama korban karena kita tangani korban, untuk yang pelaku anak-anak juga ada yang nangani sendiri dari dinas sosial DP3A ya untuk pelaku dan korban. Namun di saat persidangan udah selesai, biasanya ke keluarga korban diminta untuk memberi kompensasi gitu. Tapi apalagi kondisi anak yang namanya korban kan dari fisik, psikis maupun ini sosialnya itu semuanya kan jelas terganggu ya Bu, karena kondisinya beda dengan anak-anak yang normal. Nah, di sini kita mengajukan kompensasi sesuai dengan yang disampaikan arahan, tapi pada kenyataannya selesai sidang ya sudah selesai gitu, sehingga kami sendiri bingung untuk solusi anak di dalam istilahnya menjamin baik dari kesehatan fisiknya, psikisnya maupun pendidikannya, sosialnya itu kadang kita pernah menanyakan ke pihak kepolisian itu tanggung jawab ini pengacara. Di saat kita tanya pengacara justru nggak tahu. Nah, kira-kira solusinya seperti apa dan bagaimana untuk ini penanganan, kalau misalkan kita kan tetap melakukan pendampingan sama seperti yang lainnya mungkin, tapi ada hal-hal yang memang harus terpenuhi karena ini merupakan kebutuhan si anak, baik dari segi traumanya, dari segi fisiknya yang kondisi mungkin rusak ini alat dalamnya, atau mungkin kesehatannya juga terganggu, atau mungkin dalam kondisi hamil. Nah ini kita harus kemana gitu loh, karena secara tertulis, secara hukum kami juga belum tahu harus seperti apa dan bagaimana kelanjutannya kemana. Itu kami mohon petunjuknya seperti apa, karena kan kita maunya di dalam pertolongan itu harus bisa tuntas dalam mengenangani anak. Memang untuk pencegahan tetap kita lakukan, tapi untuk yang kita ini istilahnya penyembuhan kita juga perlu karena dalam kondisi yang memang betul-betul darurat gitu Ibu. Terima kasih. Iya. Terima kasih Bu Rundia, ini benar sekali ya, benar sekali bahwa respons itu terhadap pemulihan atau rehabilitasi korban itu sangat penting. Dan mungkin saat ini sebenarnya kita juga melihat bahwa ada layanan-layanan yang sudah tersedia, misalnya OPTD PPA, di tempat lain juga ada P2 TP2A misalnya, dan di beberapa rumah sakit juga ada. Nah, mungkin kapasitas daripada layanan-layanan tersebut juga bervariasi. Tapi mungkin saya ingin sampaikan di sini juga bahwa kami, UNICEF sendiri bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan juga pemerintah daerah di beberapa provinsi ikut untuk bagaimana sih memperkuat layanan-layanan ini. Mungkin saat ini memang belum banyak masyarakat ya barangkali yang mengakses terhadap layanan ini. Dan mungkin kami juga tambahkan bahwa selain secara teknis dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, juga kita bersama dengan Kementerian Dalam Negeri juga melakukan advokasi untuk gimana supaya layanan-layanan ini bisa accessible di tingkat masyarakat dan juga berkelanjutan ya, tidak hanya misalnya tahun ini ada dan tahun depan tidak ada, jadi masyarakatnya bingung juga seperti yang disampaikan tadi di mana bisa melapor. Jadi mungkin karena ini forumnya adalah forum pekerja sosial, sangat memahami ya bagaimana yang dialami oleh para teman-teman semua, Bapak Ibu, di dalam penanganan kasus. Karena kita di dalam pekerja sosial, tentu di dalam penanganan kasus itu ada yang namanya melalui case management, ada rencana penanganan kasusnya seperti apa, dan disinilah mungkin yang menjadi tantangan kita ya. Kalau di dalam
rencana kasus ini layanan yang diperlukan misalnya tidak ada. Tapi mungkin ada di Jawa Timur juga, saya ingin highlight ya, ada OLT PSAI di Tulung Agung. Itu menjadi satu contoh baik sebenarnya di dalam penanganan ini, di mana dilakukan secara multisektor. Jadi mungkin baru ini di provinsi ya, barangkali sudah dengar juga ya yang OLT di Tulung Agung, karena kami melihat bahwa ini masih contoh yang sangat baik di dalam penanganan kasus apapun yang dilaporkan di masyarakat, yang dilakukan secara bersama oleh berbagai penyedia layanan. Sebenarnya ada juga di beberapa provinsi, misalnya UPTD PPA yang kuat, yang berjalan baik, juga dilakukan penanganan yang multisektor. Dan tentu kita pasti ya bahwa di garis depannya di dalam penanganan ini kan adalah para pekerja sosial. Dan ini tidak merupakan hanya urusan sosial, tetapi ini merupakan satu pelayanan yang harusnya dilakukan secara integratif. Secara hukum, Mbak Rudia, sebenarnya kita juga sudah ada ya terkait dengan tadi kompensasi dari pelaku kepada korban. Dan tentu ini ada lembaga-lembaga pemerintah negara yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kompensasi ini harusnya diberikan itu. Tapi mungkin ini merupakan PR kita lagi yang baik di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi untuk bagaimana sih kita memperkuat kolaborasi dan koordinasi terhadap penanganan permasalahan ini. Siapa yang nangis? Saya lanjut dulu ya. Ya, mangga Ibu. Iya, Ibu. Iya. Tadi dari yang sebelumnya kita ada mendapatkan berbagai mengidentifikasi berbagai dampak terhadap anak ini pada kesehatan dan kesejahteraannya. Nah, menurut WHO, kekerasan terhadap anak itu berdampaknya seumur hidup. Mohon maaf sebentar ya, ini kering juga nih tenggorokannya. Lagi puasa ya Bu ya? Iya, insya Allah. Iya, terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak, dengan keluarganya, dengan masyarakat, dan tentu dengan bangsa atau negara ya. Tapi juga kita bisa melihat kekerasan terhadap anak juga bisa mengakibatkan kematian. Ini kita melihat ya, banyak sekali ya. Mungkin akhir-akhir ini juga, aduh sedih sekali ya melihat. Menghambat pertumbuhan perkembangan anak, tadi juga ada di dalam Mentimeter kita. Tadi ada juga di Mentimeter kita ini mengganggu perkembangan otak dan sistem saraf anak. Jadi ini saya memang highlight ini karena belum banyak kita yang sebenarnya mengetahui bahwa kekerasan itu berdampak kepada perkembangan otak anak, apalagi misalnya di anak yang sangat masih kecil ya. Jadi paparan kekerasan pada usia dini dapat mengganggu perkembangan otak dan merusak bagian lain dari sistem saraf anak, serta sistem, mungkin ini medis ya, tetapi konsekuensinya adalah seumur hidup. Nah, mungkin ini yang harus kita sampaikan di dalam masyarakat. Kekerasan juga, anak yang sering terpapar dengan kekerasan ini menghasilkan coping negatif. Jadi cara mereka mengatasinya menjadi negatif, perilaku yang berisiko seperti tadi ya, anak jadi berani misalnya melawan gitu ya. Terus anak-anak yang terpapar kekerasan, kesengsaraan, secara substansial lebih cenderung ini merokok, perilaku-perilaku yang
yang sebenarnya negatif. Terus mereka juga memiliki tingkat kecemasan, depresi, tadi juga saya lihat ya jawaban ini, dan masalah kesehatan mental lainnya, dan bunuh diri yang lebih tinggi. Juga menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan, terutama untuk kekerasan seksual, aborsi yang tidak aman, sampai ke bisa juga terkena dengan HIV/AIDS misalnya. Mempengaruhi kemampuan anak belajar dan kemauannya untuk bersekolah. Terutama misalnya anak-anak yang mendapatkan bullying di sekolah, atau misalnya gurunya yang melakukan kekerasan. Nah ini jadi anak-anak ada keengganan untuk bersekolah. Dan juga menghancurkan rasa percaya diri anak, dapat mengganggu kemampuannya, ini yang lebih long term-nya, lebih berjangka panjang, dan tentu masih banyak lagi seperti yang diidentifikasi Bapak Ibu tadi. Akhir-akhir ini berbagai negara atau lembaga-lembaga di tingkat dunia juga melihat bahwa tidak hanya berdampak secara kesehatan atau kesejahteraan, tetapi juga ada dampaknya kerugian secara ekonomi. Jadi ini bisa dilihat ada beberapa negara yang telah melakukan analisis ya terhadap kerugian yang ditanggung oleh negara akibat daripada kekerasan. Nah ini saya nggak akan baca ya, tapi nanti bisa dilihat lebih lebih detail lagi di link yang ada di bawah ini ya. Nanti kalau mau melakukan studi mendalam tentang itu. Terus ini bukunya yang ada sebelah, The Violence Prevention, ini dividennya. Jadi ini yang lagi-lagi sebenarnya ini data yang kita ambil dari sini, jadi mereka melakukan perhitungan tentang kerugian satu negara karena kekerasan terhadap anak. Nah ini juga dari studi tersebut memperlihatkan berbagai cara kekerasan merugikan anak, baik di tingkat individualnya maupun di tingkat keluarga, secara bisnis sebenarnya, dan juga organisasi serta di tingkat pemerintah. Nah ini mungkin kalau ada mahasiswa nih atau teman-teman lainnya yang masih sekolah dan ingin sekolah, ini satu research yang bagus ya untuk di-explore lagi nanti, terutama mungkin bisa saja dalam skop kecil, misalnya di tingkat kabupaten maupun di tingkat kabupaten kota maupun di tingkat provinsi. Jadi sangat dianjurkan nih melalui Poltekesos, mungkin para pekerja sosial di sini bisa melakukan satu studi. Oke. Kita lanjut dengan bagaimana mencegah kekerasan. Ini tadi Pak Kuswara udah tanya, aduh ini sekali ya Pak ya, apa sih yang harus kita lakukan? Kita sudah melakukan banyak hal, tapi kok hal-hal ini masih kita masih jumpa ya sampai saat ini. Para pekerja sosial dan juga yang hadir di sini, saya sangat yakin sudah sangat memahami tentang framework ekologi ini ya, pendekatan ekologi oleh Bonfront-Brunier. Jadi kalau kita bicara tentang kekerasan, kembali tadi di dalam kita mengidentifikasi siapa sih yang menjadi pelakunya. Nah, dan itu dimulai di tingkat mikro, di mana anak-anak itu kehidupan sehari-harinya itu sangat dipengaruhi. Maka kalau kita melakukan yang namanya pencegahan, harus kita lakukan di tingkat mikro. Tentu meso di sini juga mempunyai hubungan yang sangat erat, karena ini juga adalah lingkungan di mana anak membutuhkan untuk tumbuh kembangnya, karena harus punya akses ke sekolah, bersosialisasi dengan temannya, dan hal ini juga menjadi prioritas kita juga tingkat kedua. Dan tentu yang lebih luas dengan adanya
peraturan, perundang-undangan, ketersediaan layanan, ini seringkali adanya di tingkat EXO maupun di tingkat makro. Nah, kami di UNICEF, mungkin ada beberapa provinsi barangkali atau kabupaten kota yang gabung di sini yang sudah mendengar Safe for Sea. Ya, jadi ini adalah pendekatan yang kami lakukan, Safe for Sea, yaitu safe dan friendly environment for children atau lingkungan yang aman dan ramah anak. Kita berangkat dari frameworknya Bronfenbrenner tadi. Jadi kalau kami ada dua lingkungan yang kita lihat yang sangat penting, yang di atasnya kita sebut itu sebagai blended setting, tempat di mana anak itu berada, mendapatkan pengasuhan, mendapatkan interaksi, mulai dari lingkungan di mana itu ada orang tuanya, atau tingkat pengasuhannya, interaksi anak-anak dengan sebayanya, dengan temannya, di masyarakatnya, maupun kegiatan anak-anak di sekolah, di tempat pengajian, di tempat anak bersosialisasi, mungkin les juga ya. Dan tentu adalah saat ini di ranah daring. Nah, ini memerlukan penguatan tentu kapasitas baik anak itu sendiri sebagai aktif ya, sebagai berperan aktif, keluarga dan lingkungan terdekatnya agar mampu mencegah dan merespon berbagai kerentanan dan kasus baik secara cepat dan tepat. Nah, di karena dua landscape ya, di landscape yang berikutnya adalah landscape terkait dengan layanan. Ada berbagai layanan yang sebenarnya tersedia, hanya saat ini masih kebanyakannya itu masih berjalan secara sendiri misalnya. Nah, ini adalah bagaimana sih kita melakukan konektivitas. Jadi mungkin contoh kami di beberapa kabupaten kota dan provinsi melalui Safe for Sea ini sudah kita melakukan antara kegiatan atau layanan-layanan di masyarakat dengan terhubungnya dengan layanan-layanan yang ada di tingkat kabupaten kota, misalnya dengan OPTD PPA atau PKSAI, misalnya di beberapa wilayah yang ada PKSAI. Nah, layanan ini harus dilakukan secara profesional dan koordinatif, dan ini dengan pendekatan atau dengan menggunakan manajemen kasus. Jadi semua kita ini yang punya background Pexos ini udah paham betul dengan manajemen kasus. Dan juga memerlukan dengan selalu pekerja sosial, ilmu pekerja sosial dan penyedia layanan lainnya di perlindungan anak ini kan harus terus diupdate ya. Jadi harus ada penguatan terkait dengan kapasitas dan knowledge. Berikut juga kaitannya di dalam penyedia layanan supaya layanan itu berjalan dengan baik, dengan accountable, dengan akurat tadi menurut Pak Kuswara. Diperlukannya ada satu sistem informasi komunikasi yang baik. Jadi tercatat terus manajemen kasusnya, tahapan-tahapannya kita paham ada di mana, dan tentunya juga harus didukung dengan ada sistem supervisi yang baik. Nah, ini kita di pekerja sosial kayaknya masih ada tantangan ya saat ini. Walaupun sudah ada, tapi mungkin masih perlu diperkuat karena bervariasi di masing-masing provinsi. Mungkin yang slide terakhir saya akan fokuskan dengan beberapa kerangka hukum yang sudah ada di Indonesia terkait dengan bagaimana melindungi anak dari kekerasan. Misalnya dari Undang-Undang Dasar ini sangat jelas di pasal 28B ayat 2 bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara dan serta berhak atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi. Jadi ini kerangka yang sangat kuat baik bagi penyedia layanan maupun masyarakat untuk harusnya melakukan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tentu Undang-Undang Perlindungan Anak
ya undang-undang perlindungan ini mendefinisikan perlindungan sebagai segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh kembang dan partisipasi secara optimal dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Di sini juga bisa dilihat bahwa setiap anak itu berhak untuk dilindungi dari ini 1 sampai F ya, berbagai pelanggaran, dari berbagai pelanggaran. Dan setiap anak juga berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan. Ini saya ingin highlight di sini karena tadi juga kita mengidentifikasi bahwa selain rumah, kekerasan juga terjadi di lingkungan sekolah atau di lingkungan pendidikan. Dan anak-anak yang misalnya tidak tinggal bersama dengan keluarganya juga harus mendapatkan perlindungan. Saya juga ini highlight di sini adalah undang-undang terkait dengan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, karena ini juga adalah selain undang-undang perlindungan anak, ini juga undang-undang yang sangat penting untuk menjamin bahwa kekerasan di dalam rumah tangga, di dalam keluarga itu juga tidak ada, atau semua yang ada tinggal di dalam keluarga ini terlindungi. Ini yang jadi bagian daripada ruang lingkupnya. Undang-undang anti pornografi. Tadi kalau kita bicara tentang kekerasan terhadap anak di ranah daring, ini juga ada undang-undang terkait dengan pornografi. Dan undang-undang perlindungan saksi dan korban, mungkin ini adalah undang-undang yang sangat penting untuk sebenarnya bisa melindungi korban tadi yang melaporkan. Jadi yang melaporkan itu bisa dilindungi, dan di dalam saat proses peradilan juga mereka bisa dilindungi dan mendapatkan hak-haknya. Dan yang baru-baru ini terakhir mungkin 2022 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang bertujuan, ini ada sampai 5 ya, mencegah segala bentuk kekerasan, menangani, melindungi, memulihkan korban. Ini sangat spesifik terhadap perlindungan untuk kekerasan seksual. Dan di sebelah kanan mungkin bisa dilihat bahwa Undang-Undang TPKS ini mengkualifikasi jenis tindak pidana kekerasan seksual menjadi 9. Dan ini bisa dilihat mulai dari dan fisik, kekerasan fisik dan fisik, pemaksaan, kontrasepsi, sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan ada juga terkait dengan kekerasan seksual berbasis elektronik atau ranah daring. Ini sedikit saja bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak dan di tahun 1990, dan ini juga menjadi satu instrumen yang luar biasa jika diterapkan, karena di sini terdapat pasal-pasal yang sangat spesifik terkait hak anak untuk dilindungi dari semua bentuk kekerasan. Dan selain berbagai peraturan perundang-undangan, kekerasan juga ini menjadi satu bagian dari agenda tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs ya. Jadi dari 17 target yang ada 4 sebenarnya yang sangat relevan kalau berbicara tentang perlindungan anak. Pertama terkait dengan SDG 4 untuk pendidikan, di SDG 5 adalah kesetaraan gender, di SDG 8 untuk promosi pertumbuhan yang berkelanjutan, dan di sini terkait dengan pencegahan untuk pekerja anak, dan yang SDG 16 ini terkait dengan pencegahan kekerasan terhadap anak bentuk apapun, terus termasuk juga anak yang berkonflik dengan hukum. Dan Bapak Ibu semuanya juga di sini ada beberapa
tempat untuk menjadi kita bisa melaporkan, misalnya jika kita menyaksikan atau mengalami berbagai bentuk kekerasan, bisa dengan berbagai layanan ini, ataupun mungkin saya yakin bahwa di masing-masing provinsi, kabupaten, kota juga ada layanan. Sebelum saya tutup, saya ingin kembali lagi kita main dengan Mentimeternya. Jadi dari semua yang tadi kita sampaikan di sini, kira-kira hal apa yang saya sebagai individual gitu lakukan untuk mencegah kekerasan terhadap ini, melakukan penyuluhan. Kayaknya Pak Kuswara ini, ya Pak. Ya mungkin yang lain dari tingkat kita, apa kira-kira yang harus kita lakukan? Penguatan kepada keluarga, mungkin bisa juga di keluarga kita masing-masing menjadi contoh. Saya kira itu hal yang baik. Jadi misalnya dalam pengasuhan, kira-kira apa yang harus kita lakukan? PEPS ini apa ya kepanjangannya ya? Ada kampanye terhadap anak di sekolah, menjadi contoh, berani lapor. Yes, ini yang kita ingin sekali ya, bagaimana kita tingkatkan pelaporan. Karena hanya dengan pelaporan ini bisa mendapatkan layanan-layanan yang dibutuhkan. Ada lagi? Ini baru 7 orang nih yang memberikan jawaban. Mungkin yang lain? Jadi orang tua yang baik. Ini bagus sekali. Contoh P2K2 ini apa ya? Mohon maaf ya, ini kalau singkat-singkatnya saya tidak begitu hafal. Mungkin bisa di chat nanti. Oke, dan saya ingin akhiri slide ini dengan memutarkan satu video sangat singkat. Mudah-mudahan bisa nih ya. Sorry, bisa kedengaran nggak ya? Suaranya belum kedengaran Ibu. Oke, sorry mungkin tadi pas ini tidak masuk suaranya, tapi it's okay, karena ini nanti bisa didapat juga. Karena waktu kita, jadi melalui video ini sebenarnya memperlihatkan bahwa ada banyak kekerasan yang terjadi yang memang invisible ya, kita tidak bisa melihat. Tetapi kami mengajak agar kita semua berani speak out. Jadi saya kembali dengan ini ya, dengan ini tadi ya, kita berani untuk berbicara, melaporkan, melakukan edukasi, melakukan penyuluhan, menjadi contoh. Jadi ini hal-hal yang kita bisa lakukan untuk membuat dunia ini lebih aman dan nyaman bagi anak, atau lingkungan kecil kita menjadi aman dan ramah anak. Jadi termasuk say no ya, mengejarkan tadi anak-anak kita. Dan terakhir kami juga sampaikan bahwa terkait dengan dunia digital, UNICEF ada web page-nya, Jaga Bareng, dan kita ada kampanye ya, sampai saat ini juga masih berlangsung. Jadi kita ada banyak sekali digital assets yang bisa digunakan, silakan disebarluaskan untuk mungkin edukasi ya, baik anak kita maupun mungkin teman-temannya dan semuanya. Untuk paparan ini adalah beberapa referensi yang juga Bapak Ibu, teman-teman semua bisa lihat sendiri untuk research-nya.
Mbak Sedra, demikian yang bisa saya sampaikan. Iya. Iya, baik Ibu. Terima kasih banyak. Untuk materinya berkaitan dengan perlindungan terhadap kekerasan anak yang sangat luar biasa begitu ya, Bu. Kalau boleh disimpulkan bahwasannya inti dari perlindungan terhadap kekerasan anak itu adalah sinergitas antar semua elemen dan kita itu mendukung dan mengajak masyarakat untuk berani lapor karena dari laporan itulah kita bisa menindaklanjutinya nanti gitu. Untuk itu, Bapak Ibu semuanya, kita sudah mendengarkan materi dan sharing juga dari Ibu Astrid. Kepada Bapak Ibu semuanya, jika ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan dan juga didiskusikan, dipersilakan untuk raise hand ya Bapak Ibu. Atau kalau misalkan terkendala, nanti bisa tulis di kolom chat, saya akan bantu bacakan. Sambil menunggu Bapak Ibu yang raise hand Ibu, ini ada pertanyaan di kolom chat. Sebentar Ibu. Ya, Assalamualaikum Ibu, dari Pak Sugeng izin bertanya. Untuk kekerasan terhadap anak perempuan, terutama berkaitan dengan tindak kekerasan seksual, itu tindak lanjutnya itu ditangani Peksos itu seperti apa dan kemana gitu Bu, agar korban tidak terpublikasi begitu Ibu. Enggak Ibu Astrid. Terima kasih banyak Pak Sugeng atas pertanyaannya. Saat ini sebenarnya yang bisa dilaporkan atau bisa dilaporkan di mana, kalau misalnya laporannya nih ya, pengennya lapor dulu, ini bisa juga menghubungi SAPA 129. SAPA 129 ini adalah punya dikoordinir oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan nanti mereka akan bisa follow up. Karena saya juga pernah ada kasus yang disampaikan ke saya dan kami laporkan melalui 129. Ini ada timnya yang langsung menangani. Di kabupaten kota dan provinsi yang sudah ada OPTD PPA-nya, unit pelayanan teknis terpadu untuk perlindungan perempuan dan anak, juga bisa ada di kalau saya lupa ada berapa kabupaten kota yang sudah punya, tapi sekitar kelihatannya sudah di sekitar 200-an. Bisa melaporkan dan tentu Pak ini di dalam penanganannya ini punya satu SOP termasuk di dalamnya adalah menjaga kerahasiaan. Jadi ini sudah sangat bagian daripada standar operating procedure-nya dan juga di Peksos itu sendiri ya kita punya code ethics misalnya seperti itu untuk menjaga kerahasiaan daripada klien atau korban yang melaporkan. Jadi ini sudah harus dijamin di dalam pelaporannya. Jadi mungkin itu kali ya Mbak. Saya sempat baca di sini Mbak Sedra. Mbak Sedra ya panggilannya ya Mbak. Dira Ibu. Oh Mbak Dira. Saya lihat tadi ada Peksos Goes to School. Saya kira itu inisiatif yang bagus ya. Itu inisiatif yang bagus karena kami UNICEF juga sempat mensupport itu pada saat penanganan bencana di Pasigala di tahun 2018 bekerja sama dengan Kementerian Sosial. Jadi untuk mendukung anak-anak dari segi dukungan psikososialnya. Jadi Peksos juga melakukan outreach ya melalui sekolah, tapi itu juga memperoleh banyak sekali informasi. Jadi anak-anak banyak sekali curhat dan termasuk di dalamnya mereka sharing terkait juga dengan ada kasus kekerasan misalnya seperti itu. Jadi mudah-mudahan program Peksos Go to School ini masih tetap dijalankan di masing-masing kabupaten kota juga. Oke, terima kasih Bu Astrid. Semoga terjawab ya Pak Sugeng pertanyaannya. Dan makasih juga untuk saran dan masukan tadi berkaitan dengan Peksos Goes to School ya Bu, yang mungkin
akan digalakan ke depannya gitu, karena memang sekolah itu menjadi lingkungan kedua setelah keluarga yang sering berkaitan dengan anak itu sendiri. Ibu, sebelumnya Bapak Ibu semuanya, jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, boleh untuk raise hand atau dituliskan di kolom chat, nanti akan saya bantu bacakan. Sambil menunggu Bapak Ibu semuanya menuliskan pertanyaan gitu ya Bu. Dira tadi sempat meng-highlight beberapa hal-hal yang Ibu sebutkan gitu Bu. Yang pertama itu berkaitan dengan kode etik Texas itu. Ada prinsip yang namanya kerahasiaan gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah ini Bu. Sering terjadi kasus kekerasan seksual yang mana si pelaku itu ketika sudah masuk ke media itu malah dia tuh di-blur gitu Bu wajahnya. Padahal kan kalau izin berpendapat ya Bu ya. Padahal kalau menurut Dira pribadi, justru ketika kita menunjukkan siapa korban pelaku itu sebenarnya, itu tuh akan menciptakan menciptakan sanksi sosial yang berarti buat si pelaku itu. Tapi pada kenyataannya media justru menutupi gitu Bu, malah disensor matanya atau mukanya gitu. Jadi orang-orang tidak tahu siapa nih pelaku di balik kekerasan seksual itu. Nah, menurut Ibu sendiri gimana realita yang terjadi itu dan dilemanya itu dengan prinsip Texas yaitu kerahasiaan gitu Bu. Kalau terkait dengan pelaku, kalau pelaku anak kan tetap korban ya. Jadi mungkin itu yang kita ingat. Karena kalau anak yang pelaku harus tetap dilindungi identitasnya. Nah, terkait dengan misalnya pelaku dewasa, ini sebenarnya adalah kewenangan dari aparat ya. Karena misalnya itu ada penetapan. Ya, ada penetapan misalnya dan kita juga sering melihat di TV misalnya di pelaku berbagai macam kejahatan misalnya. Nah, ini ditampilkan. Dan ini mungkin yang kalau ada kepastian ya, kalau sudah ada kepastian hukum. Jadi kalau Peksos kan tidak di ranah tersebut karena itu adalah ranah dari aparat penegak hukum. Mungkin itu Mbak Dira. Oke, berarti kalau bisa disimpulkan kita fokus ke kliennya aja ya Bu, atau yang dalam hal ini adalah korban. Karena pelaku itu bukan ranah dari kita. Gitu ya, Tapi Bu, ya? kalau anak tetap Peksos. Kan anak juga, kalau pelaku anak, masih usia anak, kan masih perlu pendampingan Peksos. Iya. Iya, dan sebenarnya kalaupun dia pelaku dewasa, dia memerlukan layanan Peksos juga, itu juga diperlukan. Tetapi tadi terkait dengan kode etik, jadi siapapun kliennya, apakah dia anak, apa dewasa, itu harus kita tetap menjaga etika kita, ya etika profesinya, etika penanganannya. Tapi terkait tadi pertanyaan Mbak Dira kan dengan pemberitaan kan, dengan terkait dengan pemberitaan misalnya seperti itu, kenapa kok ditutupi? Ya kalau anak ya harusnya jangan diekspos seperti itu. Tapi kalau yang pelaku lain, ini udah kewenangan daripada aparat. Tetapi lagi-lagi ya, saya tidak ingin menimbulkan ada kebingungan di sini. Tapi lagi-lagi di dalam pekerjaan sosial kita kan tidak hanya menangani anak, kita menangani segala kerentanan, segala segmentasi populasi gitu ya, ada banyak sekali ya permasalahan. Mungkin kalau bisa dibilang kalau di Kementerian Sosial itu kan ada namanya PMKS ya, ada sekitar 23 kalau nggak salah kategori. Nah ini kan memerlukan layanan-layanan Peksos. Dalam hal ini siapapun itu harus kode etiknya tetap diterapkan. Termasuk di dalamnya adalah menjaga kerahasiaan. Kan kita nggak perlu expose ya bahwa orang ini adalah mengalami kesehatan mental misalnya seperti itu. Itu kan kita dampingi ya, walaupun dewasa kan, tetapi tidak perlu diekspos bahwa oh ya si ini tuh mengalami kesehatan mental. Karena mengakibatkan misalnya stigma di dalam masyarakat. Oke, siap Ibu. Dapat dipahami. Intinya mau itu pelaku atau korban, tetap mereka itu harus
dijunjung sebagai seorang manusia. Terlepas dari mereka melakukan kejahatan, tetap mereka memiliki harkat dan martabat sebagai manusia. Gitu ya, Bu. Betul sekali, karena setiap orang punya hak asasi. Iya. Iya. Betul, Bu. Oke, Ibu, terima kasih. Ini ada lagi, Bu, dari Ibu Sulistia. Pertanyaannya seperti ini, Bu, diizin membacakan. Bagaimana kita mengendalikan kekerasan terhadap anak selain dari sosialisasi? Karena justru sekarang ini pelecehan anak itu tidak hanya ke perempuan, Bu, tetapi juga ke anak laki-laki. Contohnya kayak kasus ruda paksa terhadap anak laki-laki. Nah, gimana, Bu? Jadi intinya tuh apa yang bisa kita lakukan selain dari sosialisasi? Begitu, Bu. Melihat ranah pelecehan itu tidak hanya kepada perempuan, tetapi sekarang sudah kepada anak laki-laki juga. Mangga, Ibu. Ya, betul sekali. Terima kasih, Ibu Sulistia. Tadi mungkin saya kembali agak teoritis sedikit ya tadi ya terkait dengan pendekatan ekologis. Jadi selain sosialisasi sangat penting ya karena untuk meningkatkan pemahaman informasi yang sangat dibutuhkan, terutama misalnya di zaman digital sekarang ini kita banyak hal yang kita tidak memahami. Selain sosialisasi, selain informasi, apalagi yang harus kita lakukan? Mungkin sebagai orang tua, ini saya berangkat dulu deh sebagai orang tua. Sebagai orang tua, kita juga perlu menjadi model. Jadi, bagaimana kita berkomunikasi dengan anak kita? Bagaimana kita berperilaku ya dengan anak kita? Jadi misalnya mendisiplinkan anak ini seringkali kita dengar ya mengatasnamakan disiplin jadi adalah kekerasan seperti itu. Nah, sedangkan mungkin kami di UNICEF ini saat ini juga mempromosikan yang namanya positive discipline. Jadi disiplin yang sebenarnya memberikan konsekuensi logis ya, pengajaran konsekuensi logis bagi anak. Dia memahami kesalahannya dan bagaimana dia bertanggung jawab dengan kesalahan atau keluruan yang dilakukannya. Jadi ini mungkin bagian daripada parenting. Mungkin tadi sosialisasi dengan masyarakat luas, tapi kita juga harus melakukan yang targeted dan salah satunya adalah bagaimana penguatan pengasuhan anak yang baik. Jadi positive parenting misalnya seperti itu. Terus kedua adalah saya masih ada terkait dengan parenting. Tadi saya bilang ya menjadi model karena anak kita itu juga meniru apa yang kita lakukan. Misalnya, kalau pagi-pagi kita ini sudah teriak-teriak kepada anaknya, anak kita menganggap bahwa itu juga adalah wajar. Jadi bisa aja satu saat dia juga berteriak-teriak kepada kita atau kepada temannya, misalnya seperti itu. Jadi di dalam keluarga harus kita berupaya untuk menjadi tempat yang damai, tempat yang aman, komunikasi yang baik. Kita sebagai orang tua juga punya perilaku yang baik yang bisa ditiru oleh anak-anak kita. Kedua adalah memampukan anak kita sebagai agen perubahan. Bagaimana anak-anak kita aktif untuk melakukan apa yang kita lakukan yang secara positif. Jadi misalnya sama teman-temannya tidak melakukan bullying, ya karena ini seringkali misalnya. Jadi anak-anak kita ini menjadi contoh bagaimana menjadi misalnya pendamai ya, penjuru damai misalnya untuk temannya yang misalnya bagaimana dia melakukan caring ya, maaf bahasa Indonesia, melakukan dia support, mendukung temannya yang membutuhkan, menjadi pendengar yang baik juga dengan teman-temannya. Jadi hal-hal ini juga yang sebenarnya kita bisa lakukan. Nah, khusus dengan kekerasan seksual tadi. Nah, ini juga di keluarga harus
juga dilakukan informasi tentang apa sih kesehatan reproduksi. Dan ini anak kan harus memahami tentang hal ini. Dan kedua adalah tadi saya lihat di dalam Mentimeter kita itu juga mengajarkan anak say no. Ya, ini memberdayakan anak kita. Jadi bahwa, tapi ini harus dipikir positif ya. Say no-nya itu say no ke dalam hal apa? Nanti apa-apa yang dikatakan orang tuanya malah say no gitu ya. Jadi harus jelas. Say no-nya, say no misalnya kalau ada orang yang kita tidak kenal, baik itu di ranah daring maupun di luring yang mengajak kita misalnya say no gitu ya. Hal semacam itu. Jadi itu jelas ya. Jadi misalnya mau berteman di Facebook, meminta nomornya, segala macam. Ini sekarang kita tidak percaya seperti itu. Dan anaknya harus dimampukan untuk asertif, untuk tadi bisa bilang say no. Mungkin itu beberapa hal Ibu Sulistyo. Oke, Ibu, izin Dira mengulas kembali ya, Bu. Jadi intinya itu kita perlu menerapkan positive parenting kepada anak, terus orang tua hendaknya menjadi model person bagi anaknya, terus kita memampukan anak menjadi agen perubahan di lingkungan-lingkungannya, serta memperkenalkan sejak dini kepada anak tentang kesehatan reproduksi. Makasih, Mbak Dira. Oke, siap Ibu, sama-sama. Ini sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Satu hal lagi Bu yang ingin Dira tanyakan Ibu berkaitan dengan kekerasan terhadap anak. Sebenarnya berbicara tentang parenting itu tuh kan bias ya Bu. Menurut kita tegas, tapi menurut penilaian orang lain itu terlalu keras dan cenderung mengarah kepada kekerasan gitu. Nah sebenarnya bagaimana sih Bu parenting yang baik itu gitu, yang tidak menimbulkan asumsi di masyarakat. Yang pokoknya outputnya anak kita menjadi anak yang siap, anak yang berani gitu, tapi tidak menimbulkan asumsi di masyarakat bahwasanya parenting kita yang terlalu disiplin atau keras itu berujung kepada kekerasan gitu. Terima kasih Mbak Dira. Pertama, bahwa kita sebagai orang tua harus juga memahami tentang tumbuh kembang anak, perkembangan anak, karena masing-masing usia atau kategori usia anak, kelompok anak itu memerlukan parenting yang berbeda. Misalnya kita parenting dengan anak usia 5 tahun, dengan anak remaja, ini akan berbeda. Akan berbeda pendekatannya. Kalau anak-anak remaja, mungkin kita harus lebih banyak menjadi pendengar. Ya, menjadi pendengar daripada kita sering yang ngomong banyak ya, dan ini tidak di usia remaja ya, karena mereka sudah mau mulai dewasa dan mereka ini masih mencari identitasnya. Jadi ini parentingnya akan berbeda dengan anak yang 5 tahun, bahwa misalnya kita bisa, oh Dek kamu harus ini, misalnya harus belajar, harus mengerjakan PR atau apa ya, harus bermain, harus tidur sekarang, saatnya tidur, harus saatnya ini. Nah ini akan berbeda. Mungkin ada hal-hal yang sebenarnya prinsip di dalam parentingnya. Pertama adalah, dan ini sejalan dengan konvensi hak anak, adalah menjadi pendengar yang baik. Gitu. Jadi seringkali kan kita berasumsi bahwa kita jauh lebih tahu gitu ya, lebih tahu dan selalu memutuskan kepada anak buat anak kita. Jadi di dalam parenting yang baik, yang diperlukan itu adalah kita komunikasi dengan anak kita terbuka tentang Dek, misalnya gini ya, kita bilang Mama tidak suka kalau kamu seperti ini. Nah, jadi diajaklah anaknya berbicara. Terus bagaimana? Anaknya juga nanya, ya Mama maunya seperti apa? Nah, anaknya bisa melakukan itu enggak atau seperti apa? Jadi ada komunikasi yang dijalankan. Terus harus pendengar yang baik. Hanya 3, Mbak. Yang ketiga itu lagi-lagi menjadi role model.
Jadi parenting itu adalah role model karena anak kita juga meniru apa yang kita lakukan. Jadi jangan hanya melarang anaknya, tetapi ternyata kita melakukan hal tersebut seperti itu. Oke, Bu, dapat dipahami. Jadi intinya beda-beda tahap perkembangan, beda juga cara parentingnya. Gitu ya, Betul, Bu. betul. Tapi di dalam semua itu harus ada komunikasi dan mendengar yang baik dan juga menjadi contoh yang baik. Siap, Ibu. Terima kasih banyak atas insight-nya. Ini, Bu, mungkin terakhir dari Ada Pak Yunus, Mbak. Ya, dari Pak Yunus, Bu. Dari Sen. Mangga, Bapak, boleh langsung open mic, Pak. Silakan Bapak, Pak punten. Yunus. Ya, masih belum di unmute, Pak. Mic-nya. Unmute dulu, Pak. Masih belum, Pak. Nah, mic-nya masih belum di unmute. Ada di bawah, Pak, di pojok kiri bawah itu ada tulisan mute dan unmute. Nah, Bapak pencet itu dulu, Pak. Bisa, Pak? Masih belum terdengar, Pak, suaranya. Masih di mute. Oh, punten Bapak, masih belum di mute, Pak. Di unmute mic-nya. Itu ada di bawah, di pojok kanan, pojok kiri bawah ada tulisan mute dan unmute. Nah, Bapak pencet gambar mic itu, Pak. Oke. Mungkin sambil menunggu Pak Yunus ya, Bu ya. Kita ini ada pertanyaan lagi, Bu, di kolom chat. Itu dari tentang Bapak atau Ibu Kurita itu jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi perlu diberikan untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan dukungan dari siapa saja, begitu Ibu. Ibu. Ibu Kurita ini, Ibu apa Bapak ya? Sangat, ini butuh 1 hari ini kayaknya diskusinya. Diskusinya untuk mewujudkan perlindungan kesejahteraan anak perlu dukungan apa? Mungkin sebenarnya kalau kita lihat di kabupaten kota, di provinsi, ini kan ada yang kerangka yang namanya kota kabupaten layak anak, ya, misalnya seperti itu, provinsi layak anak. Nah, ini diperlukan apa? Ibu ini memerlukan tentunya banyak hal, mulai dari segi kebijakannya. Kebijakannya misalnya terkait dengan penyediaan layanan. Apakah sudah ada paling tidak peraturan, misalnya peraturan bupati, wali kota untuk adanya layanan di sini dan adanya misalnya tim yang SDM yang memadai di dalam memberikan layanan tersebut, dan tentu juga adalah diperlukan program-program. Banyak sekali ya macam-macam program, mulai dari program pendidikan, kesehatan, imunisasi, perlindungan anak, mungkin lebih ke perlindungan anak misalnya. Ini kan juga nggak bisa ya kita capai kesejahteraan anak kalau misalnya program lainnya terkait dengan kesehatan dan pendidikan dan perlindungan sosial misalnya ini tidak berjalan dengan baik. Ini semuanya harus berjalan dengan baik. Jadi yang diperlukan di tingkat kabupaten kota dan daerah ini adalah ada kerangka regulasinya, ada SDM-nya yang menjalankan peraturan perundang-undangan tersebut, dan tentu adalah partisipasi masyarakat. Jadi partisipasi masyarakat di sini sangat penting, terutama terkait dengan pencegahan.
maupun melakukan deteksi dini. Jadi misalnya masyarakat melihat bahwa ada warga misalnya di lingkungannya yang misal mengalami kerentanan, ini bisa dilaporkan kepada penyedia layanan ataupun di tingkat desa supaya bisa dilakukan intervensi. Jadi mungkin dalam scope yang kecil ini bisa dilakukan seperti itu. Oke, Ibu. Jadi intinya harus ada sinergitas antar seluruh pihak yang berwenang di dalamnya, dan juga kuncinya juga di masyarakat yang mau melakukan pencegahan dan tidak takut lapor, ya Bu ya. Betul sekali. Oke, siap Ibu. Semoga terjawab ya Ibu Purita atas pertanyaannya. Ini juga tadi dari Pak Yunus, Bu. Kebetulan beliau terkendala untuk open mic, jadi ada pertanyaan, izin Dira bacakan. Pertanyaannya adalah, bagaimana kami memberikan layanan bagi anak korban kekerasan seksual hingga anak ini mengalami gangguan psikis, dan apa yang dilakukan oleh pekerja sosial anak itu, Bu? Begitu, Ibu. Mangga, Bu. Iya. Pak Yunus, saya tidak tahu Pak Yunus ada di mana. Apakah sudah ada layanan yang tersedia, misalnya OPTD PPA atau misalnya PKSAI? Karena seperti tadi yang kita sampaikan ya, kekerasan seksual ini membutuhkan layanan yang bermacam-macam. Mulai dari penanganan medisnya, penanganan kesehatannya, juga penanganan psikososialnya. Ini dari segi secara individual ya, dari korbannya sendiri. Tapi di lain pihak juga bahwa ada proses misalnya kalau ini dibawa ke ranah hukum. Nah, ini sangat memerlukan pendampingan dari pekerja sosial di semua tahapan ini. Karena pekerja sosial yang melakukan asesmen, pekerja sosial yang misalnya menghubungkan korban ini kepada layanan yang ada. Nah, disinilah sebenarnya kita sangat mengharapkan bahwa layanan yang terpadu tersedia di masing-masing kabupaten kota. Ini yang mungkin kita bisa, Bapak Ibu yang ada di sini, baik dari Dinas Sosial, Dinas BP3A, dan dinas lainnya, mungkin sama-sama bisa bekerja sama dan mengadvokasikan di mana daerahnya kalau misalnya belum ada UPTD, PPA atau mungkin layanan terpadu lainnya, itu sangat diperlukan. Jadi atau mungkin saya kembali ya dengan Undang-Undang TPKS. Undang-Undang TPKS ini sebenarnya menyatakan diperlukannya satu layanan yang terpadu di tingkat daerah. Nah, mungkin ini juga sudah bisa menjadi payung hukumnya, di mana nanti semua daerah mudah-mudahan terbentuk layanan yang terpadu seperti UPTD PPA misalnya seperti itu. Setahu saya di Kementerian Sosial juga ada balai misalnya, balai layanan. Nah, ini juga Pak Yunus mungkin kalau ada di tempatnya mudah-mudahan bisa dirujuk. Kalaupun tidak, kami mengharapkan bahwa melalui koordinasi dinas sosial bisa misalnya mengajak rumah sakit, dinas PP misalnya, atau masyarakat, LSM juga ada yang kadang-kadang yang mempunyai layanan juga untuk bisa menangani ini. Jadi bersama ditangani karena kekerasan seksual ini nggak bisa hanya dari satu pihak saja. Mbak Dira, balik. Sedih. Berarti harus multidisiplin ya Bu dalam harus multidisiplin, dan Peksos harus ada di depannya karena Peksos yang akan menghubungkan ini ke layanan-layanan. Peksos di sini berarti berperan sebagai broker dan pendampingan terhadap seluruh tahapan pertolongan kepada klien ya Bu ya.
Oke, dari Bapak Yunus mungkin itu jawaban dari Bu Astrid. Semoga dapat menjawab. Uh, Mungkin untuk sesi kita diskusi pada hari ini sekian gitu Bu, karena memang ya keterbatasan waktu. Tapi sebelum itu uh, saya izin mengapresiasi untuk kita semua bahwasannya tetap semangat dan ya interaktif di tengah kondisi yang sedang berpuasa dan menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Sebelum saya tutup, mungkin dari Ibu Astrid bisa memberikan closing statement berkaitan dengan bahasan kita pada hari ini, Bu. Enggak, Ibu? Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan pada kami untuk bisa sharing. Terima kasih banyak juga pada Ibu, Bapak semuanya, teman-teman yang telah hadir di sini dan juga saya belajar banyak juga dengan penyampaian tadi. Seperti tadi yang dikatakan oleh duta kami bahwa kekerasan terhadap anak seringkali tidak terlihat, terjadinya di berbagai tempat. Kita juga tadi sudah memetakan terjadinya di berbagai tempat. Jadi melalui forum ini kami mengajak Bapak Ibu semua, mungkin di sini ada teman-teman juga, ada mahasiswa, untuk kita harus speak up, kita harus bicara, harus berani lapor agar perhatian terhadap kekerasan terhadap anak ini juga meningkat dan mudah-mudahan akan selamanya tidak ada dan tentu anak-anak kita bisa tumbuh kembang dengan baik dan bisa menggapai cita-cita mereka yang baik juga. Terima kasih banyak dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang berpuasa. Mohon maaf lahir batin untuk semuanya. Sama-sama, Ibu. Terima kasih juga Dira ucapkan kepada Ibu Astrid yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing semua bersama kita. Semoga apa yang disampaikan Ibu Astrid dan sharing dari Bapak Ibu semuanya dapat bermanfaat bagi kita semua serta bermanfaat dalam praktik Peksos khususnya dalam bidang anak. Semoga juga semakin tinggi kepedulian dan keberanian kita semua dan masyarakat pada umumnya untuk melapor, serta semakin banyak juga anak-anak yang mendapatkan pertolongan dan perlindungan yang efektif oleh para peksos-peksos hebat di seluruh Indonesia. Saya sebagai moderator pada hari ini mohon maaf atas seluruh salah dan janggal. Saya Sedanda Syedira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang. Terima kasih. Selamat siang. Maaf Ibu Christina, ini ada raise hand-nya, tapi sudah lewat. Mungkin bisa WhatsApp ke Mbak Dira. Boleh Ibu, nanti saya akan jembatani ke Ibu Astrid. Makasih semuanya, mohon pamit. Terima kasih Ibu, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat siang. Siang.